Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar para wibu di seluruh dunia? Ogenki des. Nah, kali ini gua mau ngebahas teori tentang akhir dari Tokyo Manji. Oke, ini dia. Pertama, pertarungan terakhir antara Takemichi melawan Miike. Takemichi yang sebelumnya pernah menyatakan bahwa dirinya akan menjadi pemimpin teratas Tokyo Manji. 俺は東卍のトップになりたいです。いつかマイキー君にそれを認めさせてみせる。それが俺のしたいことです。バカだな、あいつ。 Pada saat itu, ia mengatakannya karena berpikir itulah satu-satunya cara agar ia bisa mengendalikan Tokyo Manji. Dikutip dari portal Jember dari salah satu unggahan video di kanal YouTube Sneaky Peaky pada 3 Juli 2021, dan ini membahas tentang kesuksesan Tokyo Revenger. Oke, lanjut pembahasannya. Jika Takemichi akan menjadi pemimpin teratas Tokyo Manji, maka akan lebih mudah mencegah Kisaki untuk mengambil alih sepenuhnya di geng Tokyo Manji. Namun, Takemichi tidak bisa berakhir sebagai pemimpin, tetapi Takemichi menjadi salah satu teman terdekat Miike. Bahkan saat Inupi meminta kepada Miike untuk menjadi Takemichi itu sebagai temannya dan menjadi pemimpin generasi Black Dragon ke-12, Miike secara terang-terangan menolak karena merasa Takemichi adalah sahabatnya yang tidak ingin ia bagi ke orang lain, serta merasa dialah yang menemukan Takemichi pertama kali, guys. Namun, pada arsip terakhir, sejak membubarkan Tokyo Manji, Miike secara efektif memutuskan semua hubungan dengan teman-temannya, guys, yang dulu bersamanya dan sekarang menjadi pemimpin geng baru, yaitu Kanto Manji Gang. Miike jauh lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang pernah dilihat oleh Takemichi sebelumnya. Dan meskipun Miike menjadi orang yang meminta bantuan ketika Takemichi bertemu dengannya lagi di masa depan, setelah 2 tahun Tokyo Manji dibubarkan, sepertinya Miike tidak menginginkannya lagi. Semua akan berakhir pada pertarungan terakhir antara pahlawan cengeng melawan Miike yang tidak terkalahkan. Oke, tentu saja di benak kita bertanya-tanya, bagaimanakah nantinya Takemichi melawan Miike? Namun, secara eksplisit telah diberikan bukti bahwa Takemichi memiliki power atau kekuatan, di mana jika Takemichi ingin melawan Miike, maka setidaknya ia harus memiliki sebuah geng yang untuk mendekatinya. Tetapi jika ini adalah duel 1 lawan 1 antara Miike melawan Takemichi, apakah Takemichi akan kalah dan menangis kemudian mengeluarkan ceramahnya kepada Miike? Dan perlu diingat, di mana Takeyomi Akashi sebagai orang kedua dari geng Brahman menginginkan Takemichi masuk ke dalam geng Brahman pada Capture 212 lalu. Entah apa yang menjadi pertimbangan geng Brahman, namun kini akan menjadi awal baru untuk pertarungan antar geng. Seperti halnya saat melawan Taiju Shiba, jika ini adalah pertarungan terakhir untuk mengakhiri cerita Tokyo Revenger, para penggemar pastinya mengharapkan hal yang lebih sebagai endingnya. Jelas guys, karena ini kan animenya hype banget kan, dan perlu ending yang juga luar biasa. Itu diinginkan para fans. Kedua, misteri tentang apakah ada time Firstland Takemichi. Salah satu perasaan frustasi yang dialami Takemichi adalah bahwa apapun yang dia lakukan dan kematian manapun yang akan dicegah atau peristiwa lain yang ingin diubahnya di masa lalu, masa depan akan memiliki akhir yang sama, yaitu
kematian Tachibana Hina. Seiring waktu, masa depan itu semakin suram dengan anggota Tokyo Manji yang berakhir di penjara atau mati, guys. Semua yang dilakukan Takemichi pun terasa sia-sia. Yap, Takemichi yang berpikir bahwa kemungkinan adanya time leaper kedua selain dirinya. Takemichi berteori bahwa Kisaki mungkin bisa melakukan hal yang sama. Tetapi dengan keadaan saat ini itu adalah hal yang mustahil. Apalagi pada chapter 185, Kisaki telah mati dan Toman yang telah dibubarkan pada masa depan membawa pada kehidupan Hina dan seluruh anggota Tokyo Manji yang berbahagia kecuali Nikkei. Namun dengan almarhum Kisaki yang sangat mengagumkan di mata Hanma, di mana pada chapter 205 telah diperlihatkan bahwa Hanma telah memiliki rencana dan siap untuk menjalankannya sendiri, maka tentu saja waspada untuk kejutan oleh Ken Wakui. Paling tidak seluruh misteri akan terjawab satu persatu. Tunggu aja ya. Yang ketiga, bagaimana Takemichi bisa melakukan lompatan waktu atau menjadi time leaper? Karena sejauh ini cerita Tokyo Revenger masih belum menjelaskan mengenai lompatan waktu Takemichi. Sebenarnya mekanismenya sangat sederhana, di mana Takemichi hanya perlu berjabat tangan dengan seseorang yang memiliki keinginan yang sama untuk mengubah masa depan. Bersama Naoto, tujuan Takemichi selalu untuk menyelamatkan Hina, sementara dengan Nikkei tujuannya adalah untuk menyelamatkan sang pemimpin Tokyo Manji. Tapi tidak dijelaskan bagaimana kemampuan penjelajahan waktu ini bisa terjadi dan kenapa selalu Takemichi yang dipilih, guys. Sebagian besar Tokyo Revenger berfokus pada interpersonal antara Takemichi dan teman-temannya. Jadi, rasanya perjalanan waktu ini dibuat sebagai alat plot alur cerita daripada alat untuk menceritakan keseluruhan cerita sekaligus. Seperti pada arsi terakhir ini, sebelum Takemichi berjabat dengan tangannya Mikkei, maka ia tidak bisa pergi ke masa depan untuk mengetahui informasi kejadian penting. Hal ini akan membuat Tokyo Revenger menggunakan cerita alur maju. Lalu, akankah Takemichi mendapatkan konsekuensi akibat melompati waktu terus-menerus, guys? Misteri. Keempat, kemungkinan Tokyo Manji akan reuni sekalipun perbedaan sangat kontras. Toman di masa depan dan di masa lalu. Toman yang awalnya diciptakan oleh sekelompok anak muda yang ingin mengendarai sepeda motor, kemudian ingin melindungi teman-teman mereka dan menjadi geng yang terhormat. Tetapi selama bertahun-tahun geng ini telah mengalami banyak perubahan. Namun karakter ini pada cerita selalu tetap sama. Di masa depan belum pernah sekalipun Takemichi melihat Toman bersama karena para anggotanya ada yang dipenjara, meninggal, dan bahkan tidak pernah sekalipun diperlihatkan Takemichi bertemu dengan geng Toman yang sangat menyeramkan di masa depan. Takemichi hanya mendengarnya dari orang lain saja, guys. Kemungkinan besar pada arsi terakhir Tokyo Revenger ini akan mencakup masa depan dengan Toman yang bersama dan bahagia itu. Menjadi momen yang sangat mengharukan sekaligus menyenangkan. Itu harapan kita, ya kan? Kelima, Mikkei membutuhkan akhir yang bahagia. Perjalanan Takemichi melalui waktu dan Naoto mengakibatkan Hina hidup dan Toman dapat diselamatkan. Itu adalah akhir yang bahagia untuk semua orang kecuali Mikkei. Dia selalu menempatkan teman-temannya di atas keinginan dan kebutuhannya sendiri, padahal rasanya sangat memilukan. Tetapi tidak heran melihat Mikkei untuk berjalan di jalan yang gelap sendirian. Dia percaya sebagai pemimpin Toman, ia adalah beban yang harus ditanggung sendiri. Mikkei tidak memiliki kehidupan yang mudah, guys. Ia telah kehilangan hampir semua orang yang dia sayangi. Oke, sad boy memang. Ini dinamakan sad boy sesungguhnya. Dan
Setiap Takemichi kembali ke masa depan, entah mengapa Mickey selalu tidak ada. Misalnya, memimpin Toman yang sudah rusak atau kejahatan yang kejam. Mickey mengakui bahwa pikirannya berputar ke dalam kegelapan ketika salah satunya menjadi kemampuan yang berlebihan. Ia telah menahan tangannya, tetapi tanpa teman-teman yang mendukungnya ia dapat terjerumus olehnya. Ingat, lingkungan dan pengalaman serta kesendirian itu mampu merusakmu atau menjerumuskanmu ke makin dalam, guys. Ingat itu, carilah teman yang bisa dijadikan obat. Oke, Mickey menderita sendiri selama ini setelah menyelamatkan orang lain di sepanjang jalan. Saatnya membiarkan Takemichi untuk menyelamatkannya sekarang. Sama-sama kita berharap ya, guys. Tetapi tidak diketahui jika Ken Wakui memiliki plot twistnya sendiri, di mana ia bisa saja menempatkan Mickey sebagai musuh utama sejak pertama awal bertemu. Nah, itu dia akhir dari Tokyo Manji, dan ini teori ya, guys. Dan harapan kita memang ending dari Tokyo Revenger ini adalah ending yang berbahagia atau happy ending. Dan kasihan juga si Mickey yang selalu mengalami hal-hal yang sad. Itulah sebenarnya itu untuk membentuk karakter juga, cuman kasihan kan. Nah, gua rasa sampai di sini dulu ya, guys, pembahasannya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalau ingin ada ditambahkan silahkan di kolom komentar ya. Oke, salam para wibu dunia dan